Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurisma Aziziah dengan NIM 20 19 10 50 10 76. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pembuatan peta pada ArcGIS dari awal hingga akhir. Jadi, di sini saya akan memberikan tutorial mulai dari mencari database map, batasnya itu, batas wilayah, kita itu bisa download pada web berikut. Kemudian selanjutnya ada cara melakukan digitasi, yaitu berupa batas administrasi, jaringan jalan, sungai, fasilitas, lahan terbangun. Kemudian yang ketiga, memasukkan data ke atribut tabel, yang kemudian step akhir yaitu membuat layout peta. Oke, langsung saja. Pertama, buka aplikasi ArcGIS-nya. Kemudian langkah pertama itu kita buka data SHP yang telah kita download sebelumnya. Di Art Catalog ya. Nah, di sini saya memakai Kabupaten Jember, Kecamatan Patrang, dan kelurahannya itu saya pakai Kelurahan Gebang. Ini bisa kita drag di sini. Nah, maka sudah muncul kan. Nah, selanjutnya kita add base map. Ini kita klik. Kita pilih yang imagery, kemudian klik add. Kita tunggu. Nah, udah. Di sini kita bisa setting dulu jadi hollow. Outline-nya bisa kita sesuaikan. Akan kita ubah color-nya jadi merah. Nah, kemudian kita kan nggak tahu kelurahan Gebang itu yang mana. Nah, kita bisa memunculkan labelnya terlebih dahulu. Kita klik di layer sini yang Kecamatan Patrang, kita klik kanan, kemudian pilih properties. Di labels ini kita centang yang di sini. Kemudian untuk label file-nya kita pilih yang NAMOBJ sesuai kolom nama kelurahan. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul nama-nama kelurahan di Kecamatan Patrang. Ini bisa kita zoom aja. Nah, udah. Oke, untuk selanjutnya kita bisa langsung melakukan digitasi. Langkah pertama yaitu kita buat file SHP-nya. Caranya itu di sini kita klik kanan, kemudian di new kita pilih yang save file. Nah,
Ini misalkan pertama kita akan membuat digitasi batas administrasi kelurahan. So, kita tulis batas administrasi Gebang. Untuk type-nya, kita ini di sini ada poin, polyline, polygon, multipoint, multipatch. Nah, kalau poin ini berupa titik, kalau polyline ini garis, polygon ini berupa kayak bentuk gitu. Ini kita pilih yang polygon. Nah, jangan lupa untuk men-setting sistem koordinatnya. Ini kita klik di bagian edit. Nah, di sini di favorit udah ada, tapi caranya itu kita pilih yang projected coordinate system ini. Kemudian UTM, pilih yang UTM, kemudian pilih yang WGS 1984, kemudian pilih yang Southern, kemudian pilih sesuai zonanya. Di sini pilih yang 49S. Kemudian klik OK. Kalau udah, nah di sini udah. Kemudian klik OK. Nah di sini layarnya udah kelihatan. Ini kita juga bisa setting outline-nya, misalkan kita pilih warna kuning misalkan. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mulai digitasi. Di sini ada pilihan editor, kita klik, kemudian kita bisa langsung start edit. Nah, udah. Kemudian di create feature, kita pilih. Kemudian pastikan udah polygon. Kemudian kita bisa langsung melakukan digitasi. Jadi caranya kayak gitu. Bisa kalau misalkan udah,
bisa klik kanan, kemudian finish sketch. Terus di editor, pilih stop edit, kemudian klik yes. Nah, maka editnya udah tersimpan. Kemudian selanjutnya, digitasi, misalkan jaringan jalan ya. Ini bisa kita lebih zoom kan. Kalau udah itu kita bikin save filenya dulu. Sama kayak tadi, kita klik kanan, kemudian new, pilih save file. Kita beri nama Jalan Gebang. Nah, jalan itu kan berupa garis. Jadi di sini kita pilih yang polyline. Untuk koordinatnya jangan lupa untuk disetting. Ini udah difavoritin tadi. Kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita pilih Start Edit. Kemudian di Create Feature, kita klik yang Jalan Gebang. Kemudian kita pilih yang lain. Misalkan dari sini. Nah, kalau udah, kita finish sketch. Ini kita juga bisa ganti kalau misalkan mau nambelin atau ini kita bisa ketebalannya bisa kita atur. Ini juga tipenya juga bisa kita pilih. Kita klik OK. Oh ya, jangan lupa juga untuk stop edit atau save edit agar tersimpan. Nah, kemudian misalkan kita ingin mendigitasi sungai. Mendigitasi sungai itu sama seperti jalan, tapi mungkin nanti warnanya itu bisa dibedakan, misalkan warnanya biru. Kemudian selanjutnya itu, misalkan kita mau mendigitasi fasilitas yang ada di kelurahan ini, seperti fasilitas pendidikan, peribadatan, kantor bangunan umum, atau kesehatan. Kita klik kanan, kemudian new, kemudian save file. Misalkan kita mau membuat digitasi, misalkan masjid ya, Masjid Gebang. Nah, di sini untuk type-nya kita bisa pilih yang point, yaitu berupa titik, atau poligon untuk digitasi per atap itu.
Nah, misalkan kita pilih yang poin. Kemudian jangan lupa koordinatnya. Kita klik OK. Kemudian create feature lagi. Misalnya kita start edit lagi. Start edit dulu. Start edit. Kemudian create feature. Kita pilih yang Masjid Gebang. Kemudian poin. Misalkan masjidnya ada di sini. Nah, kemudian misalkan ada di sini. Kemudian misalkan di sini. Kalau udah, kita klik kanan. Kalau udah, kita bisa langsung save edit. Nah, kemudian kalau kita misalkan mau buat digitasi fasilitas yang per atap itu, kita bisa buat save file baru. Misalkan pendidikan Gebang. Ini kita ganti yang ke Polygon. Oke. Pendidikan Gebang. Kemudian kita start edit. Create feature. Pendidikan Gebang. Kemudian Polygon. Misalkan ini. Misalkan di sini. Misalkan di sini juga. Nah, kalau udah, kita bisa stop edit. Yes. Nah, itu tadi cara untuk digitasi datanya. Nah, kemudian cara memasukkan data ke atribut tabel. Nah, di sini misalkan kita mau menambahkan di pendidikan Gebang ini. Kita klik kanan, kemudian open atribut tabel. Kemudian kita add field. Misalkan type. Kita pilih yang teks. Kemudian OK. Nah, untuk membuat tipenya ini kita bisa di editor, kita start edit. Misalkan SD, SMP, SMA.
SD. Kita stop edit. Kemudian kita cek di properties. Di simbology ini kita pilih yang kategoris, kemudian ini kita pilih yang type karena tadi milihnya yang type. Kemudian ini kita add all values, kemudian di sini kita bisa uncheck. Nah, kalau misalkan SD kayak gini, warnanya udah disesuaikan, kita klik OK. Nah, maka warnanya akan berubah. Jadi yang SD warnanya ini, kemudian SMA ini, SMP ini. Nah, itu tadi cara menampilkan atribut petanya. Oke, selanjutnya yaitu cara membuat layout petanya. Nah, misalkan ini kita sudah membuat peta yang sudah didigitasi, kemudian kita ingin membuat layout petanya. Nah, jadi ini kan masih bentuk data view. Nah, untuk membuat layout petanya itu, di sini kita ubah dulu jadi layout view. Nah, kemudian kita ubah ukurannya di file, kemudian di Pack and Print Setup. Lalu di sini kita ganti ke Microsoft Print to PDF atau bebas terserah. Size-nya itu biasanya kalau peta bentuknya itu A3, kemudian orientasinya itu landscape. Kalau udah, di OK aja. Nah, ini kalau misalkan kurang besar juga bisa di zoom out. Nah, selanjutnya kita buat frame-frame-nya. Caranya itu kita munculin tool draw di sini. Nah, kemudian kita buat frame-nya pakai yang rectangle ini, kemudian kita klik. Pertama, kita buat frame secara keseluruhannya, frame petanya. Ditunggu. Nah, kok petanya hilang? Ini bisa kita klik kanan, kemudian pada opsi order kita pilih yang send to back. Nah, kemudian warnanya itu bisa kita ganti di properties. Kita pilih yang no color. Oke, udah. Selanjutnya kita bikin frame petanya. Caranya sama seperti tadi. Selanjutnya, bikin frame untuk elemen-elemen petanya yang berisikan informasi dari petanya, seperti nama instansi, kemudian skala, nama wilayah, kemudian legenda, peta inset, dan lain-lain. Caranya sama. Oke, ini udah.
Jadi di sini kita tambahin informasi petanya. Biasanya itu di awal kita masukkan logo instansi dan nama instansinya. Caranya itu di-insert, kemudian picture. Nah, ini udah di-download, kita di-open. Lalu ukurannya bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian kita tambahkan teksnya. Caranya di-insert, kemudian pilih teks, atau bisa pakai yang title. Langsung tulis aja. Ini kita juga bisa edit. Ini kita bisa atur fontnya, misalkan 18, kemudian bold. Kalau udah, diklik OK. Oke. Nah, udah muncul. Kemudian selanjutnya, ini kita bisa zoom juga. Selanjutnya sama, biasanya di sini ini saya itu pakai nama matkul. Sama, di-insert, kemudian title, tulis saja. Kemudian ini judul petanya. Kemudian kita tambahkan arah mata angin dan skala petanya. Di caranya itu di-insert, kemudian pilih yang North Arrow. Nah, ini kita bisa pilih aja mau yang mana. Kan pakai yang ini. Oke. Nah, udah. Kemudian kita juga tambahkan scale bar-nya. Misalkan pakai yang ini. Oke. Nah, kemudian skalanya itu kita bisa manual atau pakai otomatis. Caranya di-insert, terus scale text itu ini kan? Iya. Bisa apa ini? Kayak yang ini. Ini. Misalkan pakai yang ini. Oke. Selanjutnya itu kita tambahkan peta insert-nya. Peta insert. Nah, caranya di insert, kemudian yang kita pilih yang data frame.
Nah, kemudian ini kita atur data insight yang mau kita pakai. Sekarang segini. Kemudian ini di table of content-nya itu udah ada new data frame ini. Nah, selanjutnya kita copy paste batas admin Jember, copy, kemudian paste di sini. Kemudian kita juga tambahkan administrasi kelurahannya. Nah, ini kita centang. Nah, ini bisa kita zoom. Nah, udah. Kemudian kita tinggal tambahkan judulnya. Peta bisa. Di sini kita tambahkan keterangan koordinatnya. Nah, kemudian selanjutnya kita tampilkan legendanya. Caranya itu insert, kemudian pilih legend, nah kalau udah kita next aja sampai finish. Nah, ini legendanya mungkin terlalu besar, bisa diatur sendiri. Nah, itu tadi caranya membuat layout petanya. Udah kan? Oh ya. Kemudian selanjutnya, cara mengekspor filenya itu, caranya kita pilih file, kemudian di sini ada export map, langsung export map.
Nah, ini kita tulis file namanya. Misal peta administrasi Gebang. Nah, ini kita bisa save as bisa PDF, kemudian dalam bentuk gambar JPEG. Nah, misalkan kita mau pakai yang dalam bentuk gambar. Kemudian kita klik save. Nah, jangan lupa untuk cross-check datanya udah kesimpan atau belum. Nah, ini berarti udah berhasil kesimpan. Nah, itu tadi cara pembuatan peta dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.